Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Epistema, ruang di mana kita tidak hanya membicarakan peristiwa, tetapi juga mencoba memahami makna di baliknya, siapa yang berbicara, siapa yang dibungkam, dan siapa yang diuntungkan. Hari ini kita akan memasuki satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita tetapi seringkali luput dari kesadaran kita. May Day atau Hari Buruh Internasional bukan sekadar tanggal, bukan sekadar peringatan, tetapi sebuah ingatan yang terus diuji oleh waktu dan seringkali dilawan oleh kekuasaan. Apakah ini sekadar hari libur atau sebenarnya sebuah pengingat tentang perjuangan panjang manusia untuk hidup yang lebih layak? May Day atau Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei seringkali hadir dalam kehidupan kita sebagai sebuah tanggal yang diketahui tetapi tidak sepenuhnya dipahami. Ia kerap direduksi, disederhanakan menjadi hari libur, ritual tahunan, atau sekadar peringatan dalam bentuk acara. Namun jika ditelusuri lebih dalam, May Day adalah sebuah produk sejarah yang syarat konflik, pengorbanan, dan kesadaran kolektif tentang ketidakadilan dalam sistem kerja. Ia bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah bentuk ingatan politik yang justru seringkali dilawan oleh kekuasaan dan dilunturkan oleh waktu. Dalam konteks ini, memahami May Day berarti membuka kembali lapisan sejarah yang menunjukkan bagaimana hak-hak yang hari ini dianggap normal sesungguhnya diperoleh melalui perjuangan panjang yang tidak selalu diakui. Sejarah May Day berakar pada dinamika industrialisasi di abad ke-19, terutama di Chicago, yang menjadi simbol perlawanan buruh terhadap eksploitasi kapitalisme awal. Pada masa itu, buruh bekerja dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi, 12 hingga 16 jam sehari, tanpa jaminan kesehatan, tanpa perlindungan hukum, dan tanpa ruang untuk kehidupan di luar kerja. Dalam situasi tersebut, tuntutan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam untuk hidup muncul sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi waktu oleh pemilik modal. Namun tuntutan ini tidak diterima sebagai sesuatu yang wajar. Sebaliknya, ia dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan kekuasaan. Puncak dari ketegangan ini terjadi dalam Haymarket Affair, sebuah peristiwa berdarah yang menandai bagaimana negara dan aparat kekuasaan merespons tuntutan buruh dengan kekerasan. Tragedi tersebut tidak hanya meninggalkan korban jiwa, tetapi juga menjadi simbol global tentang bagaimana perjuangan buruh seringkali dibungkam, didistorsi, atau bahkan dikriminalisasi. Namun dari tragedi itulah May Day justru memperoleh maknanya sebagai simbol perlawanan internasional. Pada tahun 1889, Gerakan Buruh Global menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia, menjadikannya bukan hanya milik satu negara, tetapi milik kelas pekerja di seluruh dunia. Dalam kerangka pemikiran Marx, peristiwa ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari konflik struktural antara buruh dan pemilik modal, di mana relasi produksi tidak pernah netral, melainkan selalu diwarnai oleh eksploitasi. Sementara itu, Rosa Luxemburg menekankan pentingnya aksi kolektif sebagai satu-satunya cara untuk menantang ketidakadilan sistemik. Dengan demikian, May Day bukan sekadar peringatan historis, tetapi juga sebuah pengetahuan perlawanan, cara berpikir yang menempatkan buruh sebagai subjek aktif dalam sejarah, bukan sekadar objek dari sistem ekonomi. Meskipun demikian, relevansi May Day tidak berhenti pada masa lalu. Dalam konteks saat ini, eksploitasi tidak serta-merta hilang, ia justru bertransformasi menjadi bentuk-bentuk yang lebih halus dan seringkali tidak disadari. Jam kerja mungkin telah diatur, tetapi fleksibilitas kerja seringkali berujung pada ketidakpastian. Kontrak kerja menjadi sementara, outsourcing menjadi lazim, dan jaminan sosial seringkali tidak mencukupi. Dalam banyak kasus, buruh tidak lagi menghadapi kekerasan fisik secara langsung, tetapi menghadapi tekanan struktural yang lebih halus dalam cara namun tetap berbentuk tekanan. Disinilah analisis Michel Foucault menjadi relevan, ketika ia menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja bukan hanya melalui represi atau tekanan, tetapi melalui normalisasi, membentuk cara kita memahami apa yang dianggap wajar, masuk akal, dan tidak perlu dipertanyakan. Dalam kondisi seperti ini, eksploitasi tidak lagi terlihat sebagai penindasan, melainkan sebagai realitas kerja yang harus diterima.
Bahaya terbesar dari kondisi tersebut adalah munculnya apa yang dapat disebut sebagai ketumpulan berpikir. Hannah Arendt menggambarkan fenomena ini sebagai ketumpulan pengetahuan di mana individu berhenti mempertanyakan sistem yang secara nyata merugikan mereka. Ketika buruh menerima upah rendah sebagai sesuatu yang normal, ketika jam kerja berlebih dianggap sebagai bentuk dedikasi, dan ketika ketidakpastian kerja dilihat sebagai konsekuensi logis dari ekonomi modern, maka disitulah kesadaran kritis mulai melemah. Dalam konteks ini, May Day menjadi penting bukan hanya sebagai aksi simbolik, tetapi sebagai mekanisme untuk menghidupkan kembali kesadaran tersebut. Ia berfungsi sebagai pengingat bahwa kondisi yang ada saat ini bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan politik yang dapat dan seharusnya dipertanyakan. Dalam konteks Indonesia, khususnya di sektor-sektor seperti perkebunan sawit, realitas buruh menunjukkan bahwa persoalan-persoalan mendasar masih jauh dari selesai. Banyak buruh menghadapi upah yang tidak layak, kondisi kerja yang berisiko, serta minimnya perlindungan, terutama bagi buruh perempuan yang juga menghadapi persoalan kesehatan reproduksi dan beban kerja ganda. Ironisnya, buruh-buruh ini seringkali tidak terlihat, meskipun produk dari kerja mereka hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam situasi seperti ini, May Day seharusnya tidak hanya menjadi ruang perayaan, tetapi juga ruang artikulasi, tempat di mana suara-suara yang selama ini terpinggirkan dapat didengar. Ia bukan hanya milik serikat buruh atau aktivis, tetapi milik semua orang yang hidup dalam sistem kerja yang sama, baik sebagai pekerja langsung maupun sebagai bagian dari rantai konsumsi. Pada akhirnya, May Day mengajarkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang selesai, ia adalah proses yang terus berlangsung, yang menuntut partisipasi aktif dari setiap generasi. Jika May Day hanya diperingati tanpa dipahami, maka ia akan kehilangan maknanya. Namun jika ia dijadikan sebagai ruang refleksi dan kesadaran, maka ia dapat menjadi alat untuk membayangkan kemungkinan lain, sebuah dunia di mana kerja tidak lagi identik dengan eksploitasi dan di mana manusia memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Dengan demikian, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apa yang terjadi di masa lalu, tetapi apa yang akan kita lakukan hari ini. Karena pada akhirnya May Day bukan hanya tentang mengingat, tetapi tentang melanjutkan perjuangan, melanjutkan kesadaran, dan melanjutkan keberanian untuk mempertanyakan dunia yang kita anggap biasa. Lalu ketika 1 Mei kembali datang, apakah akan ada aksi May Day? Apakah suara itu masih ada atau mulai menghilang? Dan jika ada, siapa yang akan berdiri di sana? Atau justru kita akan tetap diam? Sampai jumpa di podcast episode berikutnya.